Fitra, Ya, untuk kondisi saat ini Kak Isa Sega sendiri di penjara bagaimana setelah menghadapi persidangan dan kemarin sudah divonis ya 6 tahun penjara. bukan diponis. Jadi Isa Jega itu didakwa oleh jaksa. Itu kan masih permohonannya jaksa agar dia disangkakan pasal sekian. Kalau tuntutan aja belum, sama vonis juga belum ada. Jadi itu hanya prasangka pasal. Prasangka pasal itu adalah tuduhan yang dilakukan jaksa terhadap Isa Jega sebagaimana diatur dalam pasal 27A, kata dia gitu. Nah, ancaman pasal 27A sama 27B itu ancamannya diatur 6 tahun. Tapi kan itu bukanlah tuntutan, tapi hanya masih prasangka pasal gitu kan. Nah, dan itu belum tentu benar yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum itu. Maka dari itu kita kemarin mengajukan eksepsi. Eksepsi itu artinya apa? Bantahan ataupun sanggahan nota keberatan terhadap dakwaan daripada jaksa penuntut umum, karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu mendalilkan Isa Jega itu melakukan pencemaran nama baik. Pertanyaannya, nama baik yang mana dicemarkan gitu kan? Kalau hanya bilang doksulatif, hidung jambu, apa namanya itu nggak glowing, itu bukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu menyebut ini nama orang secara utuh dan lengkap, dan apa namanya itu, dan membandingkannya dengan orang lain ataupun menghinanya gitu. Ini nggak ada itu, maka dari itu bukan pencemaran nama baik gitu. Selanjutnya sidang mungkin kapan, Bang? Sidang selanjutnya itu akan dilaksanakan pada hari Selasa minggu depan ya. Acaranya itu jawaban daripada jaksa penuntut umum atas eksepsi yang kita lakukan terhadap dakwaan dia. Karena eksepsinya itu kan dia mengatakan peristiwanya itu di Kepanjen sehingga disidangkan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Sedangkan berdasarkan bukti yang kita peroleh dari BAP si pelapor ini itu berada di Kemang, Jakarta Selatan. Harusnya yang mengadili perkaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Kepanjen. Makanya saya kira tuduhan jaksa penuntut umum itu adalah tuduhan yang keliru. Dakwaan itu adalah dakwaan yang keliru. Harusnya yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Udah ada upaya, Bang, untuk dipindahkan ke Pengadilan Jakarta Selatan? Ya, itulah yang kita bilang kepada hakim itu dengan melakukan eksepsi. Kita upayanya udah kita ajukan eksepsi. Karena berdasarkan buktinya itu TKP-nya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wilayah hukumnya gitu, bukan di Jawa Timur sana. Maka dari itu ini hal yang keliru sekali dan ini sangat dipaksakan sekali perkaranya gitu. Saya kira kalau memang kita taat hukum ya kita harus lihat dulu dari cerita si pelapor ini, dia melihatnya itu pertama di mana gitu. Kondisinya sendiri mungkin dari Kak Isa Seganya, Bang? Kondisi Isa Jega baik-baik aja dan dia sekarang lebih banyak beribadah dan kegiatan di dalam rutan itu, menjahit, kerajinan tangan lain-lainnya seperti itu. Nah, Bang, kan Nikita Mirzani juga didatangkan ya, Bang, sebagai saksi. Iya, saksinya. Nah, ini bagaimana, Bang? Sedangkan jadi gini, saksi pelapor ini ada 3 orang. Yang pertama Nikita Mirzani, yang kedua Dr. Oki, yang ketiga dokter detektif. Ini saya lihat tim cheerleader ya, kelompok satu barisan. Jadi saya kira ada masalah gitu tuh. Tapi yang saya pastikan kalau mereka hadir nanti saksi-saksi ini, dia memberikan keterangan yang tidak benar, tentu akan kita pidanakan secara hukum gitu. Jadi hati-hati aja, jangan Anda membuat keterangan yang nggak benar nanti di persidangan, karena untuk bisa membuat laporan polisi kesaksian palsu itu terlebih dahulu harus disumpah dulu dia. Ini kan belum bisa kita laporkan karena belum disumpah para saksinya. Nah, kalau para saksi ini sudah disumpah, tentu akan kita ambil tindakan hukum biar dia terseret dalam kasus hukum juga gitu. Jadi saya kira Anda sudah masuk dalam pusaran hukum, ya siap-siap aja kena angin puting beliung hukum gitu. Kalau untuk NM-nya sendiri, Bang, kan sekarang lagi ditahan di Polda Metro Jaya, itu bagaimana, Bang? Ya nggak bisa kita laporkan lagi dia, karena kan dia nggak bisa jadi saksi lagi. Oh, berarti dia udah gugur menjadi saksi ya, Bang? Iya, berarti kan nggak bisa kita laporin dia. Nah, kalaupun mau kita laporin dia harus disumpah dulu di muka persidangan gitu. Nah, sekarang nggak bisa karena kan udah ditahan gitu. Itu aja sih. Berarti saksinya tinggal 2, Dokter Oki dan dokter detektif. Makanya kalau mereka disumpah, itu nanti akan kita rekam, akan kita jadikan bukti mana keterangan dia yang nggak benar, itu nanti akan kita pidanakan gitu. Bang, ini kan tadi Abang bilang kalau kasus ini
dipaksakan Iya. untuk gimana Karena sih? bayangin saja laporan polisinya itu tanggal 29, terus tanggal satunya itu sudah SPDP-nya itu sudah dikirim kepada kejaksaan. Jadi dalam waktu 3 hari sudah naik sidik, berkas SPDP-nya dikasih kepada kejaksaan. Nah, terus kemudian dia ditetapkan tersangka dan ditahan. Jadi saya kira ini sangat kilat sekali, karena kita juga kemarin mengajukan pra peradilan, karena memang perkaranya kilat, akhirnya kan pra peradilan kita otomatis gugur dong, karena kan pokok perkaranya sudah diperiksa oleh pengadilan lain, yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen. Kita dulu kemarin mengajukan prapidnya itu di Pengadilan Negeri Surabaya. Alasan hakim itu dinyatakan gugur prapidnya itu ya karena pokok perkaranya sudah mulai diperiksa gitu. Kalau untuk kasus ini gimana sih Bang ke depannya buat jadi pelajaran gitu, karena kan ini terlihat sangat dipaksakan ya Bang. Iya, makanya saya bilang kepada siapapun jangan terlalu nafsu sekali untuk mempenjarakan orang, karena kalau memang itu nanti nggak terbukti, itu nanti bumerang bagi dirimu, dan yang dipenjarakan ini akan menuntut balik dan berbahaya nanti bagi dirimu, karena dia sudah merasakan betapa dinginnya dalam kurungan jeruji besi gitu. Coba kamu bayangkan kamu yang terjadi seperti itu, kamu pasti akan juga mengalami kesakitan itu. Nah, kalau memang ini nanti nggak terbukti, hati-hati aja, itu aja saran saya. Jangan nanti kamu yang dipenjara, niat kamu ingin memenjarakan orang, terakhir kamu yang dipenjara gitu. Tapi untuk Kak Isa Seganya sendiri udah tahu Bang kalau NM sekarang sudah ditahan. Udah kita kasih tahu juga dia. Apa responnya Bang? Respon dia itu adalah bagian daripada karma bang katanya. Ya, bagaimanapun ceritanya, NM pernah mempenjarakan dia selama 4 bulan lamanya, dan setelah di persidangan Isa juga dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni seperti itu.